Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rahma Kumara Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu khauf. Yang dimana saya di sini akan menjelaskan pengertian khauf, hakikat dari khauf, dasar Al-Quran dari khauf, dan apa sih manfaatnya. Lalu siapa tokoh dari khauf ini? Oke, langsung saja yang pertama, pengertian khauf. Khauf ini memiliki arti ketakutan, kekhawatiran, yang dimana khawatir ini memiliki makna rasa takut, rasa gelisah, dan rasa cemas terhadap suatu hal yang masih belum diketahui kepastiannya, seperti itu. Dan apa sih hakikat dari khauf ini? Oke, jadi yang pertama ini adalah seorang hamba yang mengetahui atau meyakini hal-hal yang tergolong pelanggaran atau dosa-dosanya serta kejelek-jelekannya. Yang kedua, pembenaran atas adanya ancaman Allah yang dimana Allah akan memberikan siksaan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, rasa takut ini muncul karena adanya penghalang terhadap dirinya dan taubatnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja dasar Al-Quran tentang khauf itu. Oke, sangat banyak sekali ya dasar Al-Quran tentang khauf itu. Ternyata ada surat Al-Qasas ayat 33, surat Al-Qasas ayat 21, surat An-Nur ayat 37, Az-Zumar ayat 13, lalu ada Al-Insan ayat 10. Oke, di sini saya akan membacakan surat An-Nur saja ayat 37 yang dimana di situ menjelaskan rasa takut yang terhadap siksaan di hari akhir. Oke. Di sini saya akan membacakan surat An-Nur ayat 37 saja. Di sini saya akan membaca karena saya tidak hafal ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Yaqafuna yawma tataqallabu fihil qulubuh wal absar, yang artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Oke. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja manfaat khauf. Manfaat khauf ini. Khauf ini muncul karena dua hal. Yang pertama, kita bisa terhindar dari kemaksiatan. Sebab kenapa? Karena jika kita memiliki rasa takut, berarti kita akan takut untuk melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya bisa. Karena setiap kita ingin melakukan dosa atau kemaksiatan, kita pasti berpikir, aku takut karena aku masuknya Allah, aku takut nanti siksaanku pedih, ya seperti itu ya. Al-Ghazali ini memiliki nama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kota kenalannya terkenal dengan ilmu pengetahuannya itu. Al-Ghazali mulai menuntut ilmu dengan para ulama-ulama yang ada di sana. Dengan kepintaran dan kecerdasannya, akhirnya Al-Ghazali dikenal sebagai alim dalam ilmu keagamaan. Dan menurut Al-Ghazali sendiri ini ya, khauf adalah perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat. Sebenarnya khauf ini biasanya dipasangkan dengan raja ya. Khauf dan raja ini adalah dua sayap yang dengan kedua sayap inilah orang-orang yang dekat dengan Allah terbang mencapai setiap maqam yang terpuji. Imam Ghazali meninggal dunia pada 1111 Masehi di Tuspetia, yang dimana namanya akan tetap diingat dengan harum dan gelarnya Hijatul Islam, yang disandangnya pun tidak akan pernah diberikan kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas apa saja faktor-faktor untuk menghilangkan rasa takut kepada Allah. Ada 4 hal di sini. Saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor untuk menghilangkan rasa takut kepada Allah menurut para ulama. Yang pertama adalah kelalaian.
Oke, kelalaian ini dapat menghilangkan rasa takut kepada Allah karena jika kelalaian sudah menggelincir dalam hati, maka kita sudah mulai malas, bahkan enggan untuk berzikir dan tidak mampu tersentuh oleh apapun. Maksudnya hati kita tidak akan tersentuh oleh apapun namanya. Yang kedua adalah kemaksiatan. Oke, jadi kemaksiatan ini adalah faktor utama untuk menghilangkan rasa takut kepada Allah, karena jika rasa kemaksiatan ini sudah menggelincir dalam hati, maka hati akan semakin gelap dan malah enggan untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah dan semakin tidak berfungsi lagi. Lalu yang ketiga, memperbanyak hal-hal yang memperbolehkan. Seperti bermegah-megahan dan memperbanyak kekayaan duniawi. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti memperbanyak kekayaan dan bermegah-megahan di dunia. Yang terakhir, faktor dari untuk menghilangkan rasa takut yang terakhir menyia-nyiakan waktu. Karena waktu adalah uang, jadi kita jangan sia-siakan waktu kita. Jadi kayak contohnya, masih ada waktu untuk mengerjakan PR, namun kita malah bermain HP. Seperti itu. Jadi gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Ini juga dapat menghilangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.